Halo, selamat sore sahabat Kacang Emul semua. Berjumpa lagi dengan Edilim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada sore hari ini Edilim akan memberikan informasi mengenai kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh mobil Grand Max 1,5 ACPS warna hitam tahun 2022. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai kelebihan dan juga kekurangannya, jangan lupa untuk sahabat Emul yang baru masuk ke channel kami untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama Anda, silakan hubungin Edilim di 0821 3253 1986. Kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil, dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya. Sebelum saya bahas tentang kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki mobil baru Grand Max 1,5 CPS, ya ini adalah varian tertinggi dengan mesin 1500, sudah power steering dan juga sudah ber-AC. Nah tentunya sahabat Emul semua pasti bertanya-tanya ya tentang press listnya. Saya akan update press listnya per bulan April ya tahun 2022. Untuk harga mobil 1,5 ACPS ini, Grand Max 1,5 ACPS, yaitu Rp183.700.000. Nah ini adalah untuk harganya. Dan untuk yang tipe lain saya sudah buatkan press list di video sebelumnya, atau mungkin bisa WA langsung ya, kami siap membantu Anda memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah kalau kita bahas mengenai mobil ini, kita akan bahas secara interior dan juga eksteriornya dulu ya. Kalau kita lihat dari spesifikasi mobil ini, panjang mobil ini adalah di 4195 mm dan lebar keseluruhannya di 1665, tingginya di 1850 mm. Dan yang mana mobil ini mesinnya dia menggunakan mesin 1500 dengan kode mesin 3SZ FEDOHC VVT-i yang mana 4 silinder dengan 16 katup ya. Dan juga mobil ini tenaga maksimum di 97 PS dengan radius putaran 6000 rpm, sedangkan torsi mobil ini di 11,7 kgm dengan radius 4400 rpm. Nah selanjutnya kalau untuk sistem mengemudinya, mobil ini dia menggunakan rak pinion. Nah, untuk pengeremannya di bagian depan mobil ini dia menggunakan disc cakram berventilasi dengan booster, sedangkan di bagian belakangnya menggunakan drum leading trailing, yang mana mobil ini memang untuk rem parkirnya menggunakan mekanis pada roda belakang, dan suspensi mobil ini dia menggunakan McPherson strut dengan per keong, dan belakangnya menggunakan rigid ankle dengan per daun. Nah untuk ubannya sendiri dia menggunakan 175 R13 8PR, dan kenyamanan yang dari mobil ini adalah sudah diberikan air conditioner dengan power steering ya. Jadi udah full lengkap. Ini memang ada varian terlengkap di mobil niaga ya. Selanjutnya kita akan melihat dari eksterior dan juga interiornya. Kita sudah bahas tadi mulai dari harga ya, spesifikasi dari mobil ini. Selanjutnya kita akan membahas dari eksterior dan juga interior yang ada di mobil Grand Max 1,5 ACPS ini. Nah kalau kita lihat lebih dekat, di sini untuk di bagian depan kacanya masih polos ya, belum ada tambahan kaca film. Jadi bagi Anda yang beli mobil niaga ini nanti dikasih kaca film supaya tidak hawa panas dari luar tidak masuk ke dalam ya, biar tetap adem walaupun sudah ada AC-nya. Dan ini mungkin jadi kekurangan yang dimiliki Grand Max ini, belum dikasih kaca film ya. Dan ini mungkin bisa jadi PR Anda nanti dikasih biar nanti lebih adem.
Tapi kalau nggak dikasih juga sebenarnya nggak masalah, karena memang mobil ini bukan mobil keluarga, tapi adalah mobil buat usaha. Ya alangkah baiknya kalau dikasih lebih baik lagi. Nah kalau kita bicara kelebihannya ya kan, di sini memang mobil ini Grand Max yang terkenal pertama ya kan dari ekonomis ya, dan juga dari segi kualitas bandel, kuat, irit ya kan, dan juga kaki-kakinya terkenal kuat ya, dan jarang masalah, dan makanya ini paling dicintai oleh sahabat niaga ya, apalagi sahabat niaga yang baru-baru merintis ya sampai usia ya di bawah 10 tahun lah ya, ini makanya paling banyak penjualan di Grand Max ini. Nah selanjutnya kebetulan untuk Grand Max ini kan sebenarnya ada yang 1300 ya, nah cuman memang belum ada ACPS-nya seperti itu. Nah kalau kita lihat di bagian headlamp ya, kita lihat di bagian headlampnya. Nah ini adalah bagian headlampnya, dia menggunakan Mutiara Halogen Projector untuk headlampnya, jadi udah terlihat lebih terang ya. Kelebihan dan juga kekurangan dari mobil di sini dari lampunya adalah, kelebihannya di sini bisa jarak pandang lebih jauh untuk sinarnya ya, dan juga bisa menembus cahaya hujan. Nah ini sangat membantu banget pada saat muatan ya kerja di malam hari ya, karena dengan halogen mutiara projector ini bisa menjadikan kita punya lampu ya cahaya lebih jauh terang seperti itu. Nah selanjutnya kita bahas dari kekurangannya adalah memang lebih kurang putih ya dibanding lebih LED ya, dan memang sampai saat ini belum ada mobil Grand Max yang menggunakan LED, semua menggunakan halogen. Nah selanjutnya kita lihat dari untuk bagian bawah ya, dari bagian bumper depan. Bumper depan memang di sini ada warna hitam dop dengan tambahan aksen warna silver ya di bagian bawah. Jadi memang jadi terkesan mobil ini jadi lebih tidak neko-neko, banyak perintilan ya. Jadi kelihatan gagah, kekar dan juga kuat seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat apa sih kekurangannya di sini. Sebenarnya yang saya belum tahu ya, kenapa mobil Grand Max itu tidak diberikan fog lamp seperti lampu mobil keluarga ya, karena memang fog lamp itu digunakan saat posisi ada berkabut ya. Bisa jadi nih kalau kita punya usaha nih kayak di Bromo, kayak di daerah pegunungan, kayak di Bandung ya, kadang suka banyak kabut-kabut yang daerah dingin. Sebenarnya fog lamp itu juga sangat membantu ya, tapi di mobil niaga ini belum ada. Ya saya harap sih kedepannya mungkin tidak hanya mobil keluarga aja yang ada fog lamp ya, nanti kedepannya mungkin bisa jadi mobil niaga ini juga akan bisa diberikan tambahan fog lamp sebagai fasilitas keamanan dan juga kenyamanan dalam berkendara. Nah selanjutnya kita akan bahas kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki mobil Sigra 1,5 ACPS. Ini kalau kita lihat dari bagian samping ya. Kalau kita lihat dari bagian samping memang terlihat jelas kelebihannya, terlihat ya, dari kaki-kakinya memang kokoh, dan juga untuk daerah untuk kacanya pintu sudah diberikan talang air. Untuk handle pintu dia menggunakan mode cungkil ya di sini, dan juga kelebihan mobil Grand Max ini memang sudah diberikan protektor di bagian bak bawah, jadi terkesan lebih lengkap, jadi lebih tidak kosong ya. Di bagian pintu juga terdapat set mode molding ya, juga untuk pengisian BBM juga posisi di driver jadi lebih gampang. Memang dari segi kaki-kakinya lebih kuat ya, karena memang terkenal Grand Max ini dengan muatan banyak ya, aman, karena memang kita sarankan dari dealer biasanya 1 ton, tapi biasanya di lapangan sampai 2,5 ton ya rata-rata. Kadang bahkan ditambahin per daun di bagian belakang supaya lebih kuat untuk muatan, dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada pelanggan kami yang memang ngeluh masalah mobilnya ya. Ini menandakan memang mobil Grand Max ini bandel dan kuat ya. Nah selanjutnya kita lihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Daihatsu Grand Max ini ya, dan juga sudah diberikan protektor di bagian depan ya, jadi biar supaya air tidak nyemprot ke bagian bodi. Nah kita akan melihat lebih detail lagi tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki dari Daihatsu Grand Max ini dari dekat ya.
Nah, ini layout dari kita punya spionnya, sudah dilengkapi oleh lampu spion, jadi lebih aman ya. Cuman untuk di sini handle pintu masih menggunakan mode cungkil. Ini juga salah satu belum ada inovasi dari dulu ya, masih menggunakan gaya lama. Bisa jadi kelebihan dan kekurangan tergantung Anda melihatnya ya. Selanjutnya kita lihat di bagian kaki-kakinya. Untuk bagian kaki-kakinya memang di sini belum terdapat kekurangannya, belum ada anti karat ya di bagian sasis bawah. Dan ini bisa menjadi PR Anda untuk pembelian mobil Grand Max. Nanti saya sarankan diberikan anti karat supaya apabila terjadi banjir atau hujan jadi nggak langsung kena bagian sasis ya, jadi lebih awet mobil Anda. Yang kedua adalah di sini untuk bannya sendiri memang dia menggunakan mobil ban Goodyear ya, ukuran 175 R13, dan di sini dia menggunakan pelek baja ya. Dan di sini mungkin bisa jadi salah satu juga kekurangannya di sini adalah bagi Anda mungkin yang hobinya yang sporty, yang ada sebagian kadangkala ya diganti yang racing ya biar kelihatan rodo sporty ya. Bagi Anda yang mungkin hobi mobil yang niaga tapi pengen yang sporty, ini juga bisa jadi kekurangan. Tapi juga bisa jadi kelebihan karena memang posisi mobil ini adalah muatan berat ya. Tentunya membutuhkan ring, membutuhkan dia punya pelek yang baja, yang kuat ya. Ini juga mempengaruhi ya. Ini bisa jadi kelebihan dan kekurangan tergantung Anda melihatnya seperti itu. Dan di belakang itu terdapat protektor air, jadi aman, jadi nggak langsung kena ke bagian bodi. Dan di sini di sebelahnya terdapat set mode molding, jadi kelihatan lebih manis, lebih aerodinamis ya. Dan juga sangat compact. Nah, ada tambahan protektor di bagian samping jadi nggak terlihat kosong. Dan yang mana mobil ini di sini juga di bagian samping dikasih paku-paku ya, buat untuk kaitan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya bagian samping kaitannya pakunya. Jadi sangat penting buat bagi Anda yang punya mobil niaga ya apabila bawa muatan. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari baknya sendiri, di sini memang sudah diberikan protektor di bagian kaca atas ya, dan juga protektor di bagian bawah untuk jadi nggak langsung kena kepala nih pada saat Anda membawa barang muatan banyak ya. Dan kelebihan dari mobil Grand Max ini adalah perawatannya yang sangat mudah. Kenapa? Karena posisi mesin dan juga posisi air wiper dan air untuk perawatan berkalanya di sini ada di dalam jok, di bawah jok ya, di bawah jok driver ya sama passenger seperti itu. Dan juga untuk wiper depan semua ada di kap mesin depan, jadi lebih aman, lebih gampang. Dan posisi aki juga ada di bawah jok ya, sehingga aman terhindari dari pencurian. Jadi mobil ini langsung flat, tidak ada masalah apa-apa. Kelebihannya di sini adalah pada saat kita terjadi trouble mesin atau kerusakan saat muatan banyak, kita nggak harus mengeluarkan barang dari baknya ya, sehingga kita lebih efisien, lebih mudah saat proses perbaikan di jalan apabila terjadi masalah atau trouble ya. Nah, kalau kita lihat bagian samping, kelebihan dan juga kekurangannya adalah di baknya tadi memang belum ada tambahan protektor yang full ke atas. Ini juga sebenarnya menjadi tambahan ya kan, sebenarnya lebih ke aksesoris sama kebutuhan ya sebenarnya ya. Tapi sebenarnya dengan adanya sudah protektor bawah bodi ke bagian kepala bawah ya sama bagian atas kaca ini sebenarnya sudah cukup. Tapi bagi Anda sebagian yang mungkin muatannya yang ekstra, tentunya harus dikasih eksternal tambahan protektor di antara keduanya ya. Nah, ini mungkin bisa jadi tambahan buat Anda semua. Selanjutnya kita akan membahas mulai dari bagian belakang ya. Bagian belakang memang sudah menggunakan lampu halogen, lampu depan, lampu mundur, lampu hazard. Dan di sini untuk cutter muffler memang belum ada tambahan ya, belum ada tambah ke eksternal dari cutter muffler di sebelah kiri. Nah, untuk di sini selanjutnya coba kita lihat apa aja yang ada di belakang. Untuk di belakang sendiri di sini ada DOHC DLI 1,5 VVTi menandakan mobil ini irit. Dan selain bandel ya Grand Max-nya. Dan juga mobil ini sudah diberikan Proterra Protection di bagian bodi sehingga aman saat terkena hujan dan juga panas. Jadi nggak langsung kena ke catnya tapi kena ke proteksinya ya. Selanjutnya untuk paku-pakunya, pengaitnya di belakang ini ada 4 ya, 2 bagian atas dan 2 di bagian bawah.
Selanjutnya kita akan melihat ke bagian bawah. Nah, ini lihat dia punya ban serep ya, ban serepnya juga pelek baja dengan ukuran yang sama, dan ini adalah layout dari sasis bawahnya. Nah, ini ada per daun ya. Jadi kaki-kakinya memang terkenal kokoh, kuat untuk mobil Grand Max ini. Dan juga mobil ini selain kuat dan juga di sini tentunya murah ya. Tidak mahal seperti itu. Makanya banyak dari sahabat niaga yang membeli mobil Grand Max sebagai mobil usaha yang tidak menguras kantong kita. Nah, baik, kita coba lihat ke bagian dalamnya apa sih kekurangan dan kelebihannya. Nah, kita akan membahas dari mulai pintunya ya. Sebelum saya bahas pintunya, kita akan melihatkan Anda untuk kuncinya. Ini kuncinya nih. Kuncinya ya, ada dua ya. Satunya ada hitamnya, ini polosan. Nah, kita lanjut ke bagian kaca. Untuk bagian kaca sendiri memang di sini belum ada power window ya, semua masih manual. Nah, yang saya suka di sini adalah terdapat armrest yang di sini dia punya yang kokoh. Jadi menandakan kayak mobil, memang mobil usaha ya, mobil niaga. Nah, ini adalah panel buat buka pintu. Yang sebelahnya ini buat nurunin dia punya kaca. Jadi tinggal muter ke depan, turun kalau mau naikin ke belakang. Nah, untuk bagian bawah di situ belum ada cup holder ya, kekurangannya memang belum ada cup holder. Mungkin kedepannya kalau dikasih tambahan cup holder biar supaya si driver bisa naruh minuman ya di sini, barang-barang biar lebih nyaman. Di sebelahnya posisinya ada audio ya, karena memang posisinya di pintu ini masih luas, banyak yang lahan kosong lah ya istilahnya. Nah, kalau kita lihat dari bagian interior depan ya, di sini terlihat jelas bahwa kalau kita lihat dari bagian atas terdapat sun visor di passenger, cuman kekurangannya belum ada sun visor di bagian si passenger ya, driver aja cuman sun visornya. Karena memang sun visor ini sebenarnya butuh pada saat Anda perjalanan pagi ataupun sore, apabila ada matahari dari depan, ini sangat membantu biar mengurangi silau ya. Tapi di sini hanya ada di bagian driver saja, dan ini menurut saya kekurangan yang dimiliki Daihatsu Grand Max 1,5 ACPS. Selanjutnya di sini kelebihannya sudah terdapat hand grip ya, ada di dua kanan kiri, ini sudah kelebihannya. Dan di sini kelebihannya lagi, walaupun mobil niaga tetap disematkan yang namanya seat belt sebagai fitur keselamatan berkendara. Kita sudah ada seat beltnya kanan kiri, dan ini bisa muat sampai 3 orang ya. Dan untuk bahan untuk tempat duduknya, joknya ini berbahan fabrik di bagian tengah. Kalau bagian sampingnya ini dia berbahan apa namanya, kayak semacam apa ya, kayak karpet gitu loh bahannya ya, kayak Oscar lah ya bahasanya, saya bilang kayak Oscar gitu. Jadi lebih aman, lebih awet. Tapi bagi Anda mungkin yang mau divariasi nanti bisa ditambahkan ya. Nah, dan di sebelah belakang ini memang masih polosan, belum terdapat protektor atau penutup ya, jadi kayak langsung besi gini. Saya bilang ini kekurangannya, kedepannya mungkin bisa dikasih yang soft touch kayak di atas ini ya, biar jadi terkesan lebih mewah. Tapi saya bilang kenapa dikasih kayak gitu, mungkin karena ini adalah mobil niaga ya, tidak memberikan nuansa kenyamanan lebih lah istilahnya dibanding dengan mobil keluarga. Nah, selanjutnya kita akan lihat di bagian dashboard. Untuk dashboard sendiri memang di sini satu warna ya, warna hitam semua. Dan di sini juga sudah diberikan cup holder untuk tempat minum. Jadi buat driver nih biar haus-haus bisa taruh sini. Ya, di sini ada tempat penyimpanan juga kecil. Di sini ada tambahan buat untuk sikring. Ini buat untuk buka kap depan ya, ini manual. Selanjutnya kita akan lihat untuk mesin-mesinnya semuanya di sini ya. Nanti bisa langsung dibuka di bagian apa namanya, di bagian tempat duduknya untuk melihat mesin dan juga melihat dia punya aki, semuanya di situ. Ya, jadi gampang banget pada saat terjadi trouble, maka tinggal buka di bawah jok ini, semuanya bisa teratasin. Nah, selanjutnya coba kita akan melihat lebih dalam lagi ke bagian dalam. Nah, kita akan coba hidupkan ya, biar supaya Anda tahu layoutnya seperti apa sih speedometernya kalau dihidupin. Kita coba hidupin bareng-bareng sambil nanti kita hidupin AC nya biar nggak panas.
Nah, ini sudah mesinnya udah dan kita coba AC-nya hidupin biar supaya adem. Nah, ini layoutnya ya. Speedometernya di sini dia menggunakan model analog single ya. Di sini buat untuk isi BBM juga, dan posisinya di sini juga ada odo ya sama trip ya. Nah, kekurangannya adalah di sini belum terdapat airbag atau fitur keselamatan ya. Jadi belum ada airbagnya. Di sini ada buat klakson ya, jadi nggak ada. Mungkin kedepannya bisa kita sebagai mobil niaga tentunya kita juga butuh namanya fitur keselamatan. Ya, di sini belum ada fitur keselamatannya, hanya cukup seat belt aja. Selanjutnya kita akan lihat di head unit ya. Untuk head unit ini sendiri memang posisinya di sini bisa dilihat bahwa untuk head unitnya di sini ada radio ya. Di sini buat untuk radio ada buat SD card, AUX dan juga USB. Nah, ini ada lampu hazard juga buat, dan di bawahnya ini ada tombol AC. Nah, ini untuk kipasnya, ini untuk ngademin ya. Yang di atas buat ngademin, ini buat kipasnya. Dan di sini masih layout kosong, nggak tahu ini nanti kedepannya buat apa ya. Belum tahu. Kalau ini untuk 5 percepatan dan gigi mundur. Di bagian bawah ini buat buntung rokok juga ada sini nih. Kalau sandal rokok ini hand rem. Kita juga diberikan P3K ya, sama untuk diberikan apar nih. Ada apar untuk apabila terjadi konsleting. Ini juga ada lacinya di bagian bawah, juga ada laci bagian atasnya juga masuk kelebihan ya. Ini mungkin yang untuk head unit sebenarnya ini masih yang standar banget ya, belum touchscreen ya. Mungkin kedepannya bisa diberikan yang touchscreen biar supaya lebih nyaman ya. Dan ini masih ada lahan kosong juga, sini bisa buat untuk penyimpanan ya sambil nunggu yang head unit yang baru. Ya, ini mungkin informasi kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh Grand Max 1,5 ACPS ya. Untuk ngecasnya juga ada Mas ini. Nah, ini ada buat untuk ngecas power outlet ya. Jadi sudah nyaman nih. Nah, ini mungkin kenyamanan yang diberikan oleh Daihatsu Grand Max. Bisa untuk lampu baca, ini ada spion buat spion belakang ya, bisa diatur. Nah, ini adem, nyaman banget. Dan saya suka dari 1,5 CPS ini apa? Karena bawa mobil ini serasa kayak bawa mobil keluarga ya, adem karena ada AC-nya. Kedua, sudah power steering, jadi nggak berat-berat kalau pas misal kita mau parkir ya, jadi enteng banget kayak mobil keluarga ya. Ini mungkin kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh Daihatsu Grand Max 1,5 ACPS. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi informasi tambahan bagi Anda yang ingin membeli mobil niaga. Untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama Anda, silahkan langsung hubungin Edilim di 0821 3253 1986 ya. Jangan lupa sebelum memutuskan Anda membeli, konsultasikan dengan Edilim agar supaya mobil yang Anda impikan nantinya sesuai dengan yang Anda harapkan. Nah, kami melayani untuk pembelian cash, kredit, tukar tambah, konsultasikan langsung ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan apabila menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa share ke sosial media Anda. Untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya. Dan terus ikutin konten ini. Dan juga bagi Anda yang mempunyai ide, silahkan sumbang ide, sumbang saran buat kemajuan konten Kacong Emul ya. Dan apabila mungkin ada kesalahan penyampaian dari Edilim yang saya bahas dalam video ini, jangan lupa untuk komen ya, nanti akan kami perbaikin di segmen video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya.